Sebuah fakta di lapangan bahwa polisi itu telah menemukan 10 korban jiwa yang mana 10 korban jiwa ini dibunuh oleh seorang dukun pengganda uang yang bernama Mbah Slamet dari Banjarnegara. Bagaimana kronologi lengkapnya serta siapa Mbah Slamet tersebut, simak investigasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Dunia paranormal, metafisika merupakan lahan yang empuk untuk modus penipuan. Banyak sekali oknum-oknum paranormal yang beroperasi melakukan penipuan dengan embel-embel sebuah kesaktian. Yang paling sering itu adalah kedok pesugihan dan penggandaan uang. Salah satu dukun ataupun spiritualis penipu yang meraup untung besar kita semua tahu yaitu adalah Dimas Kanjeng. Yang ditipunya itu bukan orang biasa-biasa. Bahkan sekelas pejabat dan profesor pun itu bisa ditipunya. Namun akhirnya dia tertangkap polisi karena telah melakukan pembunuhan berencana. Ada satu dukun lagi yang dengan modus yang sama dengan Dimas Kanjeng, yaitu Mbah Slamet. Mbah Slamet ini adalah seorang dukun dari Banjarnegara, tepatnya dari Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Nama aslinya adalah Slamet Tohari, namun terkenal dengan sebutan Mbah Slamet. Mbah Slamet adalah orang yang tertutup alias tidak suka bergaul dengan masyarakat sekitar. Namun begitu, memang Mbah Slamet ini dikenal orang pintar alias orang yang punya kelebihan supranatural oleh para warga. Mbah Slamet juga dikenal baik dan tidak pernah berbuat onar di daerahnya. Namun tidak banyak warga yang tahu tentang keseharian Mbah Slamet seperti apa. Yang diperhatikan oleh para warga bahwa Mbah Slamet memang sering berpergian. Kesaktian Mbah Slamet ini terkenal dengan ilmu penggandaan uang sehingga membuat orang-orang itu merasa kepincut ingin menggandakan uangnya kepada Mbah Slamet. Bahkan dari luar Pulau Jawa pun itu sampai rela menemui Mbah Slamet untuk menggandakan uangnya. Mbah Slamet itu ternyata tidak bekerja sendiri. Ada satu orang asisten yang bertugas menjadi marketingnya. Asisten Mbah Slamet tersebut melakukan marketing penggandaan uang itu melalui sosial media. Salah satunya adalah melalui Facebook. Salah satunya ya, dengan postingan melalui Facebook inilah Mbah Slamet itu bisa mendapatkan pasien untuk menggandakan uangnya. Ada salah satu pasien Mbah Slamet yang dijanjikan itu sesuatu yang sangat fantastis, yaitu uang 70 juta itu bisa digandakan menjadi 5 miliar. Bagi para pecinta ataupun budak harta dunia dan minim pengetahuan itu pasti akan tergiur dengan hal ini. Sampai akhirnya Mbah Slamet itu ditangkap polisi karena dalam praktek perdukunannya itu memakan korban jiwa yaitu 10 orang lebih. Para korban tersebut dibunuh oleh Mbah Slamet dengan memberikan minuman potasium cyanida. Motif dari pembunuhan tersebut adalah karena Mbah Slamet kesal karena selalu ditagih terus oleh para pasien dan takut dilaporkan polisi karena modus penggandaan uangnya itu. Kronologinya adalah para pasien tersebut diajak ke sebuah lahan perbukitan miliknya dengan dalih itu akan melaksanakan ritual penggandaan uang. Kemudian di lahan perbukitan tersebut Mbah Slamet memberikan sebuah minuman yang dicampur dengan potasium dan dicampur obat penenang. Setelah itu tidak lama kemudian pasien tersebut meninggal dan dikuburkan di tempat tersebut dengan saling berdekatan satu sama lain. Aksi Mbah Slamet ini disinyalir itu dilakukan sudah sejak tahun 2020 silam. Bagi para pemirsa sekalian, hati-hati dan waspada. Penipuan berkedok supranatural ini sangat banyak sekali di sosial media. Biasanya yang saya temui kedoknya itu adalah penggandaan uang dan pesugihan. Jangan tergiur dengan iming-iming uang bisa digandakan dengan ritual gaib. Karena hal tersebut sudah jelas sebuah penipuan. Tidak ada yang namanya uang bisa digandakan. Yang ada itu adalah uang asma ya, bukan uang yang digandakan. Nah, uang asma ini berbeda dengan uang yang digandakan. Uang asma adalah uang yang didoakan dengan zikir-zikir khusus sesuai dengan disiplin ilmu hikmah.
Dengan uang asma, maka bisa sebagai perantara mencari rezeki dengan lebih mudah, tetapi bukan langsung uangnya menjadi berlipat ganda setelah diritualkan. Setelah diasma atau didoakan ataupun diruqyah, kemudian uang tersebut itu disimpan di dalam dompet. Dengan menyimpan uang asma tersebut, maka uang yang dihasilkan itu bisa menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Saran saya, ketika membaca ataupun melihat sebuah postingan di sosial media, itu jangan mudah mempercayainya. Konfirmasi dulu ataupun teliti dulu tentang kebenarannya. Layanan-layanan spiritual yang biasanya itu untuk lahan penipuan itu adalah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama adalah penggandaan uang. Yang kedua, pesugihan instan jarak jauh, yaitu uangnya itu akan ditransfer. Yang ketiga adalah layanan santet instan. Yang keempat, uang balik ataupun uang yang bisa kembali setelah dibelanjakan. Yang kelima adalah penjualan jin ataupun khodam dengan nama-nama tertentu yang sangat fantastis. Yang keenam, penjualan merah delima dengan harga miliaran rupiah. Yang ketujuh, penjualan samurai dengan harga miliaran juga. Yang kedelapan, penjualan pring petok itu dengan harga miliaran juga. Dan selain itu masih banyak lagi. Mereka para dukun ataupun spiritualis tersebut dalam menjalankan aksinya biasanya menggunakan asisten-asisten khusus. Asisten ini tugasnya selain sebagai marketing itu juga terkadang berpura-pura menjadi pasien lalu merayu pasien yang lain dengan modus kata-kata bohong dan rayuan-rayuan. Kalau istilah dalam mafia perdukunan adalah ngasto gendot. Namun dari berbagai dukun-dukun ataupun paranormal yang modus tersebut pasti ada dukun ataupun paranormal yang asli, yang memang benar-benar menerapkan ilmunya untuk menolong orang lain. Biasanya oknum-oknum dukun ataupun paranormal tersebut menggunakan trik-trik sulap untuk mengelabuhi pasien. Contoh gampangnya yaitu keris bisa gerak sendiri, keris bisa terbang, bisa mengeluarkan petir, kemudian uang bisa menggulung sendiri, cincin aki yang bisa menyala, tangan mengeluarkan strom ya, kemudian uang tiba-tiba bisa berubah nominalnya, daun atau bunga bisa berubah menjadi uang dan lain sebagainya. Berhati-hati dan waspadalah. Silahkan konsultasikan dulu kepada memang benar spiritualis yang bukan penipu. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.